Shalom, Halo semuanya. Apa kabar nih pagi hari ini? Semoga adik-adik dan juga teman-teman yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat dan juga baik-baik saja tentunya. Iya, amin Mbak Erlin. Amin. Tapi Mbak Rara, sebelumnya kayaknya kemarin kita baru aja beribadah. Kok sekarang kita sudah ibadah lagi sih hari ini? Masa Mbak Erlin nggak tahu sih hari ini ada apa? Hari ini ya hari Kamis Mbak Rara. Kenapa emangnya? Ya tahu sih, Mbak Rara juga tahu kalau hari ini hari Kamis. Cuman maksud Mbak Rara itu hari itu ada apa sampai kita ibadah? Biasanya kan kita ibadah hari Minggu Mbak Erlin, tapi kan sekarang hari Kamis. Hari Kamis ada apa ya? Adik-adik dan juga teman-teman yang di rumah tahu nggak hari ini ada apa? Iya betul Mbak Erlin. Jadi hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus. Iya. Emang Tuhan Yesus naik kemana sih Mbak Rara? Naik ke surga Mbak Erlin. Naik ke surga. Iya. Gimana ceritanya kok bisa Tuhan Yesus naik ke surga? Jadi Tuhan Yesus itu kan wafat Mbak Erlin di kayu salib. Lalu pada hari yang ketiga Tuhan Yesus itu bangkit. Nah setelah 40 hari Tuhan Yesus itu naik ke surga yang kita rayakan hari ini. Oh, jadi hari ini tuh hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Betul Mbak Erlin. Tapi buat apa kok Tuhan Yesus naik ke surga segala itu Mbak? Ngapain? Jadi Tuhan Yesus naik ke surga itu sebagai pembuktian nubuat para nabi, yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah, Raja segala raja. Kalau Tuhan Yesus anak Allah, berarti Mbak Herin, Mbak Rara, adik-adik dan juga teman-teman di rumah juga anak Allah ya Mbak? Betul, kita adalah anak Allah, Raja dari segala raja. Kalau gitu gimana kalau kita sekarang memuji Tuhan aja Mbak Rara? Ayo Mbak Erlin. Mbak mau ngajak adik-adik semuanya buat bangkit berdiri. Berdiri dulu, kita harus semangat. Kita mau memuji lagu ini. Aku anak raja, engkau anak raja. Pasti semuanya bisa kan ya? Pasti bisa lah Mbak Kita Erlin. mau pujikan sambil bangkit berdiri dan juga tirukan gerakannya Mbak Rara dan Mbak Herlin. Musik. Semua anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, haleluya. Iya, tadi kan kita sudah Kita memuji sudah Tuhan. nyanyi. Ada yang Iya. lupa Mbak Erlin, kita belum. Apa? Kita belum berdoa Mbak Erlin. Oh iya, nah kalau teman-teman yang remaja pasti udah tahu ya sikap doa yang baik. Mbak mau ngingetin adik-adik nih, kalau sikap doa yang baik itu gimana sih Mbak Rara? Kita duduk yang bagus, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, pejamkan mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan buat kami. Pada pagi hari ini Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat beribadah. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Kiranya kami anak-anak dari yang balita, pratama, madya, sampai kakak-kakak yang remaja bisa beribadah dengan baik.
Tuhan berkati hati kami, Tuhan berkati telinga kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan, dapat memuji nama Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Sudah Mbak Rara. Tadi kan kalau Mbak Herin ingat kata Mbak Rara, kita itu anak-anak Allah. Iya, Kita betul. sebagai anak-anak Allah itu tugas dan tanggung jawabnya apa aja sih Mbak Rara? Salah satunya apa sih? Jadi Mbak Erlin, salah satu tugas anak Allah yaitu menceritakan kabar sukacita. Oh, menceritakan kabar sukacita. Makanya ya pagi ini Mbak Herin sama Mbak Rara pakai sayap kayak malaikat yang suka mengkabarkan berita Iya. sukacita. Iya, jadi tema kita pada ibadah pada pagi hari ini yaitu mengkabarkan kabar Sukacita. Bener banget. Kalau kita mau menceritakan kabar sukacita, kita juga harus apa Mbak Rara? Kita harus sukacita juga Mbak Erlin. Bener banget. Hatinya sukacita, pikirannya sukacita. Iya. Terus gak boleh gimana Mbak Rara? Nggak boleh sedih, nggak boleh merengut-merengut. Masa mengkabarkan kabar sukacita sambil merengut-merengut gitu Mbak Erlin. Bener banget. Biar adik-adik lebih sukacita lagi, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan lagi, kita mau pujikan lagu apa Mbak Rara? Oh, sukacitaku. Musik. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Bam 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 bam. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, bam 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 bam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Bam 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 bam. Wah, sekarang aku jadi lebih bersukacita lagi nih Mbak Rara. Iya, Mbak Erlin. Tapi Mbak Rara, tadi kan katanya menceritakan kabar sukacita. Tapi aku nggak tahu apa sih kabar sukacita itu. Terus aku harus cerita ke siapa, kapan, di mana. Terus gimana caranya aku bisa menceritakan kabar sukacita? Nah, Mbak Rara rasa adik-adik di rumah dan teman-teman di rumah mungkin punya pertanyaan yang sama kayak Mbak Herlin. Apa sih yang dimaksud dengan kabar sukacita itu? Terus kapan dan di mana kita bisa mengabarkan kabar sukacita dan gimana caranya kita sebagai anak-anak menceritakan kabar sukacita itu? Nah,
Untuk mendapatkan jawaban nih Mbak Erlin, Iya. gimana kalau kita langsung tanya sama Pak Pendeta Sinung? Oh iya ya Mbak Rara, biar lebih jelas Iya, lagi ya. kita dengerin cerita dari Pak Pendeta Sinung. Iya, tapi sebelum kita mau bersama-sama mendengarkan cerita dari Bapak Pendeta Sinung, kita mau pujikan satu buah lagu lagi. Kita mau pujikan Yesus itulah satu-satunya. Musik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Iya, jadi hari ini kita mau bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari mana Mbak Rara? Kita mau membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul itu perjanjian lama apa baru Mbak Rara? Baru Mbak Erlin. Betul. Coba adik-adik cari Kisah Para Rasul 1 ya Mbak Rara ya. Ayatnya yang ke 6 sampai 11. ayo ditunggu. Adik-adik cari dulu nanti kita bacanya bareng-bareng ya. Sudah ketemu ya Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Tapi sebelum kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, kita mau minta tuntunan Roh Kudus. Kita mau berdoa. Ya, kita mau berdoa dulu ya adik-adik sebelum baca firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, tiba saatnya sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan mendengar cerita Tuhan. Tuhan tolong berkati masing-masing dari kami, agar kami bisa mendengarkan dengan baik, tidak main sendiri, dan bisa melakukan apa yang diberitakan oleh Pak Pendeta Sinung pada pagi hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, tuntun kami. Amin. Amin. Mbak Herin dulu ya. Iya. Judulnya di sini adalah Yesus terangkat ke surga. Mbak baca dari ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Nah sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita dari Pak Sinung ya. Iya Mbak Erlin. Mana Pak Sinungnya? Kita panggil yuk Mbak Erlin. Boleh kita bilang Pak Sinung gitu ya. Iya. Kita hitung bareng-bareng nanti 1, 2, 3. Iya. Adik-adik sama Mbak bilang Pak Sinung gitu ya. Yang keras biar Pak Sinungnya kesini. Oke? Iya. 1, 2, 3. Pak Sinung. Loh, Pak Sinungnya terbang. Oh nggak bisa ya. Ini sayapnya di sini. Kamu bisa terbang nggak? Enggak sih, Coba Pak. pakai Bisa sayap itu miber-miber gini. Bisa enggak? Ting, ting. Adik-adik ada yang bisa terbang nggak? Coba. Saya coba terbang. Nggak bisa yang. Nggak bisa terbang ya. Iya. Iya. Saya mau cerita. Iya. Kira-kira orang itu bisa terbang nggak? Kira-kira. Ada nggak? Superman Pak terbang. Superman. Iya. Yang pakai ini ya. Wonder Woman. Iya. Tapi kan di film. Iya. Bukan Aslinya dia bisa terbang nggak? enggak, Pak. Enggak bisa. Ada ya. Ada kira-kira ada yang bisa terbang nggak? Bisa enggak adik-adik terbang? Bisa enggak ya? Kayaknya enggak bisa. Nggak bisa ya. Terbangnya pakai pesawat terbang bisa Iya pakai pesawat naik begitu ya. Iya. Oke. Hari ini Pak Sinung mau cerita. Iya. Mbak Erlin sama Mbak Rara, terima kasih sudah mandu. Nanti saya panggil lagi ya. Iya. Dadah. Dadah. Pamit dulu Saya mau cerita adik-adik. sama Dadah. adik-adik. Ya. Oke. Kalau ada orang bisa terbang, kalau ada adik bisa terbang, itu berarti sangat luar biasa. Tapi di dunia ini tidak ada orang yang bisa terbang. Kalau dia bisa terbang dengan tanpa ada alat, bukan main film, tapi asli, dia akan menjadi orang yang hebat. Hebat ya, dia bisa terbang. Oke, hari ini Pak Sinung akan bercerita tentang apa yang sudah dibaca tadi dalam hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kita akan mulai dengan adik-adik bisa melihat bagian dalam tayangan di atas ini. Ya, oke. Kita bersama-sama akan merenungkan cerita ini. Pernah kita masih ingat ketika Tuhan Yesus yang mati di salib itu karena menebus dosa kita, menebus dosa saya dan saudara dengan menyerahkan dirinya mati di kayu salib. Namun setelah hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dan bersama-sama itu juga Tuhan Yesus menampakkan dirinya bahwa dia telah unggul dari kematian dan dia bangkit. Setelah Tuhan Yesus bangkit, dia mendatangi para muridnya yang dulu ragu-ragu, dan percaya enggak kok ada orang mati bisa bangkit. Nah ternyata Tuhan Yesus meyakinkan bahwa dia telah bangkit dan dia mengajak para murid untuk percaya, tidak ragu-ragu lagi akan kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya dia menemui para muridnya, bahkan makan bersama para muridnya. Kalau hantu itu tidak bisa makan, dan tapi kalau Tuhan Yesus bangkit, berarti dia bangkit dan mengajak para muridnya untuk bermain atau pergi ke sebuah bukit nama Galilea. Bukit Galilea ini bersama-sama berpesan kepada para muridnya bahwa kalau nanti Roh Kudus datang kepadamu, kamu akan menjadi saksiku di seluruh dunia, di seluruh Galilea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan kamu akan diberi kuasa untuk menjadi saksiku. Setelah berkata begitu, maka dengan pelan-pelan Tuhan Yesus mengangkat tangannya, lalu naik ke surga. Nah, ternyata dengan pelan-pelan dia naik ke angkasa.
dan sangat ketika dia di angkasa, dia memberikan gambarannya semangat naik ke atas, semakin ke atas. Dan nampaklah para murid tercengang melihat, oh Tuhan Yesus naik ke surga. Saya tidak bisa terbang tadi, tapi Tuhan Yesus naik ke surga, dia terangkat naik ke surga. Dan setelah dia di surga, dia bertemu, dia disambut dengan para malaikatnya. Pasti dengan sukacita, dengan gembira, dengan hati yang penuh rasa bahwa Tuhan Yesus berada di surga. Dan setelah itu, di dekat mereka nampaklah 2 orang malaikat yang berpakaian putih. Yang berpakaian putih dan menemui para muridnya dengan berkata, dia telah naik ke surga dan akan datang dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga itu. Itulah pesan 2 malaikat yang tiba-tiba berada di dekat para murid. Itulah cerita yang indah yang bisa kita terima hari ini tentang kenaikan Tuhan Yesus, dan para murid punya tugas, dia harus menjadi saksi Tuhan. Karena Roh Kudus, dia harus bercerita menjadi saksi tentang kebenaran, tentang kesukacitaan. Nah, itulah adik-adik, bagaimana kita menjadi saksi Tuhan Yesus, saksi Kristus ketika kita berada di dunia ini. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus sekarang berada di surga setelah 40 hari dari kebangkitannya. Tuhan Yesus berada di surga. Pastilah Tuhan Yesus juga mencintai kita, mencintai adik-adik, mencintai kita semua. Kiranya Yesus senantiasa memberkati kita, memberkati saya dan saudara, dan kita semua diajak untuk menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus. Mau jadi saksi Tuhan Yesus? Ya. Untuk itu, hari ini Pak Sinung juga mengingatkan dengan 3 pertanyaan. Apa yang kita lihat tadi. Pertanyaan yang pertama, yang bisa adik-adik bisa lihat, apa daerah tempat Tuhan Yesus mengajak para murid naik ke atas bukit? Kalau bisa ditebak ya. Ya, tulis di kolom chat di belakang itu. Dan yang kedua itu tadi, yang pertama itu, oke, di mana itu? Nanti itu tulis di kolom chat. Yang kedua, silahkan juga ditulis, pada hari keberapa Tuhan Yesus naik ke surga setelah kebangkitan. Yang ketiga, ada berapa jumlah malaikat yang datang kepada murid dengan membawa pesan Tuhan Yesus. Bagi adik-adik, di dalam hari raya kenaikan Tuhan Yesus ini, yang menjawab dalam kolom chat, siapa yang banyak nanti pasti, siapa yang lebih dahulu, siapa yang cepat, yang mendengar ini pasti nanti akan mendapatkan sesuatu yang indah yang kita persiapkan untuk adik-adik. Ingat, tugas apa? Menjadi saksi Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan karena Tuhan Yesus di surga, berada di tempat yang menyenangkan, saya berharap adik-adik mau menjadi saksi Tuhan. Bagaimana menjadi saksi Tuhan? Menjadi saksi Tuhan itu banyak, dengan berbagai hal yang dapat kita lakukan. Tidak rewel, nurut, suka membantu orang tua,
bangunnya tidak malas juga, itu termasuk juga menjadi saksi Tuhan, karena akan dikatakan, anakku itu kalau suruh mandi itu cepat-cepat, orang tua tidak bersedih. Orang tua bergembira itu berarti menjadi saksi Tuhan. Kalau di sekolah, kalau nanti di sekolah, kalau ujian tidak nyontek, itu juga menjadi saksi Tuhan. Mau belajar, itu juga menjadi saksi Tuhan. Banyak cara untuk menjadi saksi Tuhan, bersahabat dengan semua teman, tidak memusuhi teman, itu juga menjadi saksi Tuhan. Untuk itu, biarlah Tuhan Yesus yang berada di surga menyiapkan tempat bagi kita, menyiapkan tempat bagi anak-anak yang mau berbuat baik dan berbuat sukacita. Mau nanti berada di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Kalau mau, sekarang saatnya adik-adik mau melakukan itu penuh dengan sukacita. Pasti mau ya? Coba saya tanya sama Mbak Rara sama Mbak Helin. Mbak Rara, Mbak Helin. Iya Pak. Iya. Sini dong. Ya. Ini. Wah, kamu bisa terbang? Enggak, Enggak bisa terbang aja ya. Ya kan Tuhan Yesus saja yang naik ke surga ya. Benar Ya. sekali. Tuhan Kenapa Yesus Pak naik ke Sinung? surga. Rara sama Helin mau jadi saksi Tuhan? Mau dong Pak. Ya. Rajin belajar, Iya siap. berdoa. Siap. Iya, terus apalagi ya? Apalagi? Membantu orang tua, Betul. menyapu rumah. Enggak usah disuruh-suruh menyapu, masa Iya. disuruh-suruh Enggak, sudah Pak. langsung aja. Iya. Iya, kalau ada yang kotor langsung diambil, ditaruh tempat sampah di mana. Iya. Itu juga menjadi saksi Tuhan. Iya. Oke, jadilah saksi Tuhan dengan penuh sukacita karena Tuhan Yesus sudah ada di surga. Pengen toh nanti ke surga? Pengen dong Pak. Ih, bagus. Nah, nanti kalau kepingin di sana, mulai di dunia ini hidup menurut Tuhan Yesus. Kalau tidak nurut, kamu tidak akan masuk di surga. Masuk kemana? Ke Neraka. neraka. Kata orang di neraka itu tidak enak. Gak enak ya Pak ya? Makanya nurut aja Oh, kepada iya, Pak. Tuhan. Sama dengan adik-adik yang di rumah, ya adik-adik harus nurut, melakukan kehendak Tuhan, dia pasti sudah disediakan tempat di surga oleh Tuhan Yesus. Iya. Demikian saya berpesan kepada Mbak Elin, ajak semua adik-adik dan suruh menceritakan banyak orang agar dia nanti juga naik ke surga. Sudah begitu ya pesan Pak Iya, Sinung. terima kasih. Tuhan memberkati, selamat Hari Raya kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya kasih Tuhan membersamai kita semua. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Dadah dulu ya. Sampai Dadah, jumpa Pak sam- Sinung. Saya nggak bisa terbang ini. Nggak bisa Apa-apa, terbang ya. hati-hati Nggak bisa terbang ya. Pak. Ya. Wah, tadi setelah mendengarkan ceritanya yang disampaikan dari Pak Sinung, Mbak Herlin jadi lebih semangat lagi untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kalau Mbak Rara gimana? Semangat juga dong Mbak Herin. Iya. Dan semoga adik-adik dan teman-teman di rumah juga nggak kalah semangat sama Mbak Herin dan Mbak Rara. Iya. Nah, tadi kan kita mau jadi saksi-saksi Tuhan ya. Apa sih Mbak salah satu tugasnya saksi-saksi Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Selain mengabarkan kabar sukacita, kita juga harus mengucap syukur Mbak Herlin. Benar sekali ya. Berarti kalau kita mengucap syukur salah satu caranya adalah dengan kita memberikan persembahan. Adik-adik siapkan dulu persembahannya. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan ya. Kita mau, ya udah sekarang kita mau mengumpulkan persembahan ya Mbak Iya. Herlin. Sambil kita nyanyikan lagu Adalah sukacitaku. Musik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Demi
diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersuka cita, ada kasih yang di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan yang di dalamku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Iya Mbak Rara, sudah memuji Tuhan, sudah persembahan. Apalagi Mbak Rara yang harus dilakukan untuk menjadi saksi-saksi Kristus? Kita harus berdoa Mbak Herli, kita harus Iya. rajin berdoa. Benar sekali, seperti saat ini kita mau bersama-sama berdoa syafaat. Iya. Mari kita berdoa, tangannya dilipat, matanya dipejamkan, sikap duduk yang baik. Kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan yang sudah kami dengarkan barusan. Tuhan tolong berkati kami agar apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Sindung tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saat ini kami ingin berdoa. Kami berdoa untuk kesehatan kami masing-masing. Tuhan, kami tahu bahwa virus corona semakin hari bertambah dan banyak sekali orang-orang yang terkena virus. Tuhan tolong berkati agar kami semua dilindungi selalu, diberikan kesehatan, agar kami dapat melakukan aktivitas kami dengan normal. Dan kami juga berdoa untuk sekolah kami, bagi kami yang sudah mulai masuk sekolah, Tuhan tolong berkati agar walaupun kami belajar dalam kondisi yang berjarak dan memakai masker, tapi kami tahu Tuhan bahwa kuasa-Mu terlebih besar untuk kami, dan kami yakin bahwa kami bisa menjalani aktivitas kami dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk aktivitas kami yang lain, Tuhan, di luar kegiatan belajar kami. Tuhan tolong sertai. Tuhan Yesus yang baik, sebagai saksi-saksi Tuhan, kami juga senantiasa mau untuk selalu mengucap syukur. Untuk itu kami baru saja mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat berguna untuk hal-hal yang baik, dapat berguna untuk memuliakan nama-Mu di dunia ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami. Kami sebagai warga jemaat, walaupun kami masih anak-anak, kami masih remaja, Tuhan tolong mampukan kami untuk kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak pamong, untuk Bapak Ibu majelis, dan juga untuk Pak Pendeta. Kiranya dalam setiap pelayanan yang mereka ambil, mereka dapat bersuka cita untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada saat ini Tuhan memberikan kami bangsa dan negara yang begitu indah, yang begitu luas. Kami mohon Tuhan sertai setiap kami sebagai warga negara. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat menjadi warga negara yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu yang saat ini duduk di pemerintahan, kiranya mereka semua dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini kami haturkan ke dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Nah, sekarang sudah mau berakhir ya Mbak Rara ya. Iya. Saking semangatnya kita ya Mbak Erlin, kita tuh sampai gak kerasa ibadahnya udah mau selesai. Iya, karena kita bersuka cita dan bersemangat sehingga tak terasa kita sudah selesai ibadah hari ini. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Mbak mau mengajak adik-adik semua dan juga teman-teman remaja untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama pujikan satu buah lagu lagi. Kita mau pujikan Tuhan Sumber Gembiraku. Musik. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Desiran angin nan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Iya, hebat-hebat ya adik-adik hari ini dapat beribadah dengan baik. Terima kasih karena adik-adik sudah mau mendengarkan, memuji Tuhan hari ini dengan baik. Terima kasih juga Mbak Rara. Iya, terima kasih teman-teman musik. Terima kasih juga tim multimedia. Terima kasih juga Bapak Pendeta Sinung. Nah, sebelum kita mau mengakhiri ibadah, kita mau bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Untuk itu Pak Sinung dipersilakan maju. Kita mengucap syukur hari ini kita telah bersama-sama menerima Mau pakai ini Pak? nanti gak bisa angkat tangan. Oh iya ya, bisa sekarang ya Pak ya? Ya, sini. Oh Erlin, iya. kamu ya. Ya, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Untuk itu kita persiapkan hati kita tetap berdiri dan kita terima berkatnya. Terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Anugerah, damai dan sukacita yang asalnya dari Tuhan Allah yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Juru Selamat yang telah naik ke surga juga, dan kasih kuasa Roh Kudus membersamai anak-anakku, semangat menjadi saksi Kristus, melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, sehingga sukacita ada dalam kehidupan anak-anakku saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sinung. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Jadi ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai ya Mbak Rara ya. Iya Mbak Erlin. Sekali lagi kita ucapkan selamat Selamat hari Minggu. Tuh. Apa? Kamis. Oh iya. Kamis, Lupa. ya. Kita ucapkan selamat kenaikan Tuhan Yesus. Oh iya. Sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya kasih adik-adik, kasih Tuhan membersamai adik-adik saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Dadah, jumpa. Sampai jumpa.